Karena tidak semua bahan yang bisa tarung. Meskipun tadi nggak dapat bendera merah, yang penting kita semangat. Wih. Kerja. Yang penting. Jangan pohon kecil dianggap enteng. Pohon kecil luar biasa harganya. Oke, sobat saya di pagi hari ini, tepatnya hari Minggu. Kali ini kita akan menjemput pohon yang kemarin kita bawa di acara The Max. Ini masih cuaca gerimis. Mudah-mudahan cepat terang ya. Saya bersama Mas Andre Kaulani. Kita akan ambil pohon dan sambil review penutupan ya dari pameran The Max. Langsung kita akan berangkat. Oke, sahabat saya, jadi ini pohon saya ya, kedua ini belum dapat bendera dan ini dapat bendera hijau. Kali ini kita tanya langsung ke ketua panitia The Max ya, yaitu Pak D Suka-Suka. Teman-teman sudah pasti kenal Pak D. Nah, ini beliau. Saya semua, jadi kita ya, biar tidak di media sosial kita tanya-nanya, mending langsung sama orangnya ya, sama beliau. Walaupun beliau ikut menjuri kemarin Pak D. Tidak ikut ya. Kalau Pak D kan sebagai ketua penyelenggara, tentunya harapan jangan dulu lah, karena biar pikiran tak terpecah kan. Ya, fokus betul. ke kegiatan, ke acara ya Pak D ya. Gimana acaranya sukses Pak D ya? Mas Tenggara sukses. Nah, Pak D, mungkin ada pertanyaan sedikit nih tentang The Max Pak D. Boleh. Awal mulanya kan Pak D yang menggagas The Max ini. Di mana dapat inspirasi tentang The Max ini Pak D? Kalau sebenarnya inspirasi tentang The Max Ya. itu simpel aja. Yang jelas pada intinya kan, terutama dari saya pribadi, ya, ingin meningkatkan kegiatan bonsai, terutama bonsai kecil-kecil. Kecil-kecil Pak D ya. Bagaimana makna The Max itu kita buat, kita menumpahkan kegiatan itu kan maksimal 30 cm. Iya betul. Jadi pohon yang hadir itu 30 cm maksimum. Ya, itu programan semua. Ya, lebih banyak programannya. Dalam The Max kan ada hal yang materi sebenarnya, makna itu ya. Maknanya apa ya Pak D? Jadi makna The Max itu pertama, kita mengenalkan bonsai lebih bermasyarakat. Oh, lebih bermasyarakat. Jadi bisa dinikmati oleh mungkin masyarakat semua kalangan. Semua kalangan Pak D ya. Anak-anak, ya. Ibu-ibu. Mungkin ibu juga udah mulai banyak kan. Lebih banyak Pak D ya. Karena yang punya lahan sempit juga bisa Pak D ya. Jadi itulah tujuannya makna The Max pertama, mengenalkan bonsai lebih bermasyarakat ya. Oh gitu. Ada lebih mendalam ke masyarakat, anak-anak, ibu-ibu semua. Betul Pak D. Kedua, melihat letak geografis kependudukan kita kan mulai rumah nih. Ya betul. Jadi kayaknya nggak memungkinkan untuk merawat pohon yang besar. Besar ya. Kalaupun bisa dipaksa paling 1-2 pohon. Ya. Jadi tapi kalau pohon kecil banyak bisa 10, 20, ya, 30 pohon kan. Mungkin bisa 100 Pak D. Bisa. Kalau pohon kecil ya. Yang ketiga itu bagaimana dengan bermain bonsai ini kita bisa meningkatkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di masyarakat. Wih. Jadi pas pulang kerja bengong-bengong kan dengan setengah waktu mungkin 1 jam 2 jam bisa ngerjain pohon kecil ya. gitu loh. Yang tak kalah pentingnya yang keempat, apa itu Pak D? bagaimana kita dalam hobi ini ya, kita ini kan hobi Ya betul. tapi jangan merusak alam. Merusak alam betul Pak D. Nah, bagaimana Jadi, di hobi ini boleh Anda jalankan tetapi menjaga kelestarian alam. Ya. Kenapa? Karena di The Max ini untuk mencari pohon-pohon berkarakter bagus dengan tinggi maksimum 30 cm, dominan itu adalah pohon budidaya. Programan Pak D ya. Ya, jadi harapan kami dari tim The Max, khususnya saya pribadi juga, marilah saudara-saudara kita semua, ayo kita mulai berbudidaya. Ya. Jadi ada potongan, kita dulu kan ya. sombong-sombong dikit lah. Bukan potongan dibuang ya. Sekarang kan ada doanya. Nah, ada. The Max gitu. Ya betul Pak D. Nah kali ini langsung Pak D, terima kasih atas gininya Pak D.
Artinya makna dari The Mac, ya teman-teman sudah pasti tahu ya, makna dari The Mac itu pohon kecil itu tujuannya untuk mengurangi pendongkelan di alam liar Pak De ya. Saya sangat mendukung juga Pak De. Kemarin saya senang dongkel, mungkin hari ini sangat berkurang sekali. Jarang sih Pak De karena ada The Mac. Saya suka pohon kecil juga Pak De. Di rumah lumayan lah untuk pohon kecil. Kalau bisa kan memang harapan kita kan dengan adanya pohon kecil itu bisa mesejahterakan masyarakat bonsai pada khususnya. Ya betul. Terutama petani kita. Petani ya. Mulai berbudidaya, perputaran juga lebih cepat. Ya. Dan dirasakan mungkin sudah dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Ya. Dan peserta juga untuk tahun ini ya. Lumayan Pak ya. 2022. Berapa jumlah peserta Pak De? 1007 peserta. 1007. 1007 Wih, pohon. mantap. Jadi yang terjauh peserta kita dari Vietnam. Dari Vietnam. Oh ya, kemarin sudah nonton videonya. Ya. Pak De, mudah-mudahan tahun depan gimana Pak De? Untuk acara The Mac tetap lebih wow ya, lebih dari wow yang dari sekarang. Nah, kalau bisa ya lebih lah. Ah, sekarang itu Pak De, sekarang kita ke pohonnya Pak De. Ini pohon saya nih Pak De. Ya. Ah, ini pohon myrte nih Pak De. Ya. Ini di kelas prospek ya, small. Ini kenapa nih Pak De? Belum dapat bendera ini. Oh, belum dapat bendera nih? Belum. Oh, nggak ada isi bendera? Nggak isi di bendera Nah, Pak De. inilah sebagai pelajaran kita. Ya. Kenapa bonsai itu tidak dikasih bendera? Kenapa dikasih bendera? Ya. Kalau tidak kasih bendera itu masuk kategori C. C ya Pak De. Cukup. Jadi nggak dikasih bendera. Ya. Tujuannya apa? Buat pelajaran buat kita untuk belajar. Nah, kalau lihat kita Myrtan ini kenapa dapat C atau tidak dikasih bendera, mungkin banyak kekurangan. Betul Pak De. Ya, banyak kekurangan mah. Nah, ini temanya apa ini? Ini kan Myrtan. Ya. Myrtan dominannya itu kan biasanya akar itu susah dibuat. Betul. Tapi di balik ini akarnya bagus kan, banyak kan. Namun memposisikan, menempatkan itu kurang tepat. Nah, kurang tepatnya di mana? Menurut Pak Den Bali ini, jadi tema ini ambilnya tema apa? Dengan konsep seperti ini pohon ini. Nah, ini masuk ke rencananya bikin kelam Pak De, banyak batang namun satu mahkota gitu Pak De. Ya, kalau di sini sama-sama belajar ya. Kalau berbicara konsep banyak batang itu ambilnya kan ekspresionis. Alirnya ekspresionis. Iya, betul. Berapa batangnya segitu Anda buat mahkota. Harus gitu Pak De? Ya. Karena konsepnya PBB udah jelas itu. Ekspresionis itu adalah ya sebuah konsep, artinya pohon berbatang lebih pada satu. Mahkotanya jadi berapa batangnya segitu mahkotanya. Segitu mahkotanya Pak De? Ya. Jadi nah sedangkan ini kalau diarahkan ke sana ya akar kan agak tinggi. Ya, ekspos terus jadinya Pak De ya. Nah, ekspos terus. Jadi ini seolah-olah pohon ini ditaruh, baru ditaruh itu loh. Ya. Jadi baru taruh ya. Kesan apa? Tumbuh di alam tuh nggak ada. Alaminya belum ya Pak De ya. Akarnya nggak ada itu. Jadi benar-benar kan ibaratnya ini akarnya banyak nih. Tapi kalau pohon ini tanam segini, beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya Pak De. Kalau pohon ini tanam segini kan akarnya kelihatan segitu. Ya. Dengan dianggap berbatang ini lebih pada satu ya. Ya, berbatang 4. Ya, jadi di sini bisa buat mahkota. Oh, gitu Pak De ya. Namun dengan posisi begini dengan menempatkan cabang ini atau batang ini, memungkinkan nggak buat mahkota? Susah Pak De. Itu tantangannya kita. Makanya di ekspresionis itu kita mengekspos atau mengeksplor itu berbatang lebih pada satu. Namun bagaimana cara kita menempatkan mahkota itu tidak terganggu dengan cabang yang lain? Jadi itu tantangannya Pak De. Ya itu karena di sana kita tantangan buat dimensi biar pohon itu indah. Betul. Nah contoh seperti ini. Ini kalau konsepnya ini kan bisa dipotong nih. Ya. Nah, lebih pendek kan? Jadi arahkan ke sini boleh. Itu bisa. Jadi di sini buat mahkota lagi satu. Ya, nggak masalah. Ya. Berarti bisa arahnya ke informal dia. Nah, maksudnya nggak? Karena ini batangnya tetap satu nih. Ya. Tapi kalau dari sini terkesannya batang dengan cabang ini sama besarnya, jadi otomatis dia jadi batang. Ya. Nah, jadi di sini buat twin kita, twin terang jadinya. Di sini nggak mahkota. Di sini nama kota. Saya rasa lebih bagus seperti itu. Yang saya simak ya dari Pak De, mungkin ini beberapa kekurangan mungkin di bagian akar, mungkin kurang terlalu turun ya kita. Kemudian dari segi batang juga untuk pohon-pohon bergaya multiterang harus membuat mahkota lebih informal dia. Jadi informal jadinya ya informal. Jadi kalau informal itu kan ini twin ya. Twin jadinya Pak De. Berbatang dua jadinya. Berbatang dua jadinya Pak De. Ya, ini kamu posisi di sini ambil. Arahkan ke sini. Ibaratnya sama kita ngatur ya. Ini bahan kan sudah ada. Makanya lebih gampang desain pohon kalau kita konsep dari awal. Contoh mencangkok. Oh gitu Pak De. Kalau ini kan sejajar juga. Kurang enak juga dipandang.
Nah ini pintar-pintar memilih bahan, karena tidak semua bahan yang bisa tarung Betul Pak De. dalam kontes. Ya benar. Jadi betul-betul kita Pemilihan cerdas. pohon penting sekali Pak De ya. Memilih bahan itu paling harus teliti. Ya. Ya, saya ingatkan, karena ini kan proses butuh waktu banyak. Ya. Dalam proses itu juga perlu biaya. Ya betul Pak Jadi De. bagaimana kita mau rawat pohon, nanam pohon itu bernilai investasi ke depannya, Ya. biar nggak sia-sia. Betul Pak De. Nah jadi saran saya buat teman-teman, kalau menemukan bahan, pelajari konsepnya, temanya apa, konsepnya apa yang akan diterapkan dalam pohon. Nanti biar mengarahkan, biar kita nggak salah. Betul Pak De. Jadi maksudnya? Dari awal sudah kita konsep Pak De ya. Ya benar. Sama dengan ini, kita rawat nih, ya tetap segini aja pohonnya. Betul nggak? Betul. Nah, ya ada saran buat Made Bali. Ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik tanam segini. Jadi pohon Tanam itu lebih segini ya? kokoh kelihatan. Ya kan? Betul Pak De. Nah terus tinggal ngakalin ini aja biar nggak benturan kalau Ya. kita mau buat twin. Ya. Kalau dipaksakan gini ya biasa aja. Ini juga terlalu Ya, lurus. nanti kita tekuk sini ya. Ya, Tekuk terlalu lurus, potong. boleh potong sini turunin Ya, ya. ya betul itu. Hindari ya, Ya. lurus tuh terlalu panjang. Lurus terlalu panjang. Terlalu panjang. Oh. Hindari. Tapi biarkan memang susah ya. Masih susah Pak De. Ya. Pembesarannya yang lama Pak De. Nah ini kan ada di sini, ini ada ini. Ya. Bisa ini potong atau tekuk di sini. Tekuk sana ya Pak De. Nah, kita memposisikan proporsinya biar tampak ya. Jadi kesan tua itu gimana caranya tantangan kita biar tampak. Biar tampak Biar nggak maksudnya. kesan panjang-panjang ini kan pohon kayak Ya. gitu kan. Makasih Nah. Pak De ilmunya. Kalau gerak dasar udah bagus ya, ini Ah. sebenarnya gerak dasar udah bagus, udah kelihatan lah ya. Namun karena konsepnya tidak jelas Itu yang dan membuat pohon ini asal kesannya naruh, kalau dikasih bendera kan pembodohan namanya. ya betul Pak De. Saya senang Pak De dengan penilaian seperti ini Pak De. Ya, Jadi harus pembelajaran untuk saya Mana Pak De. lagi ini waduh nih? Nah, ini Boleh waduh tanya Pak De. lagi nih? Ya, mau tanya lah pasti lah Pak De. Mumpung ada Pak De di sini. Jadi Kalau kapan lagi? waru ini bisa dapat nih? apa? Hijau. Hijau Pak De. Jadi hijau mungkin tata letak akar lebih dipertegas ya. Tegas ya. Nah, contoh ini kan lip nih bawa ke sini. Oh gitu Pak De. Kalau bisa agak tarik ya, agak lebar dikit biar kesannya lebih kokoh ya. Oh, gitu. Ini akar udah bagus kok. Jadi contohnya seperti ini kan ini cabang pertama ya. Ya, betul. Cabang kedua. Ya. Di bawah cabang ini usahakan ada akar. Oh. Ya harus dapat akar di sini Harus lebih dapat besar. sana ya? Jangan di sini. Jangan di sana ya Pak Nah, ini De. kan di depan nih. Ya betul. Kalau bisa nih di bawah ini harus tarik besarin dia. Caranya yang ini tarik panjang ibarat los ke sini. Yang ini kita potong. Yang ini kita Ya, biarkan. mulailah berusaha. Kalau Oh. waru kan cepat ya. Ya Pak De. Potong nanti ini ya tambah ini. Biar narik sini. Ya. Yang sini narik sini Pak De. Ya, yang ini yang mana dibesarkan? Ini apa ini? Ini kayaknya tarik. Lebih besar Ya. dia sini. Tapi- Jadi kesan pohon kokoh. Ini detail sekali bikin bonsai Pak De. Hah? Detail sekali ya. Harus begitu. Kalau kita mau berinvestasi di bonsai, ya bagaimana kita sabar kalau nggak paham? Sabar itu ada karena paham. Ya, benar. Nah, ya. Ya, betul. Kita bisa paham berarti sabar. Kalau nggak paham ya nggak bisa sabar. Pasti ingin potong aja. Oke. Ingin cepat dijadikan. Mana lagi nih? Untuk cabang, nggak perhatiin ya. Ini udah oke. Cuma ini terlalu dekat ini. Yang terlalu dekat nih. Ya, Hilang nih. hilang ini terlalu Hilang, dekat Pak De. karena ini nanti ditutupin dia sebenarnya ya. Ini juga antara batang dan cabang ini kan hampir sama ini Sama besar. ukurannya, betul. Bisa nanti buat mahkota, semi mahkota. Semi Jadi mahkota. twin juga. Oh gitu Pak De. Nah, ini kan sama nih. Kalau pus ini nggak ada nih, ini hilang nih. Nah, ini yang tubuh ada nih. Ini biarin sini. Ya. Oke Pak De. Nah, jadi ini hilang, udah oke nih mahkota oke. Nah, ini yang hilang nih. Ini hilang Pak De. Hilang. Kenapa hilang? Kenapa hilang Pak De? Nah ini kenapa Kalau hilang? ini dua, berarti dua mahkota ada di atas. Oh begitu Pak De. Ya, ini maksudnya narik sini. Iya, sebagai cabang itu Pak De. Ya, kalau narik ini kan tidak ngasih, ini nggak ngasih. Oh ini ya sejajar Pak De ya. Nah, ini harus hilang emang. Yang pakai ini dua. Iya betul. Kalau ini dipaksakan dengan jarak gini kan nggak bisa nih. Dekat, Kita Pak De, ngambil ya? posisinya dari sini ke depan. Ini ada tumbuh nih. Oh ya. Ini agak apa? Hilangkan ini ya. Ini tarik ambil tumbuh. ini. Oh ya, oke makasih Pak De. Ya. Ya, betul, Jadi betul. ini jatuhnya ke sini, turun ini hilang. Tapi kalau ini dipaksakan, kalau ini tumbuh ke sini benturan dia. Benturan dia. Benturan, nggak bisa. Benturan juga sama yang di bawah ini Tabrak Pak De ini ya. dan tabrak ini juga. Wih, benar-benar. Tapi ini ambil dari sini turun, anggap panjang ini tetap di bawah ini di atas. Oke, oke Pak De. Jadi ini potong sini. Jadi banyak sekali ya dapat pelajaran dari Pak De ya. Dimensi belakang. Nah ini kemungkinan bisa ini hilang ya, ini hilang. Mungkin ambil ini sama ini. Ini sama ini Pak De ya. Ya ini sama ini. Ya. Ini sama ini sama ini. Hilang satu. Jelas. Oh. Dua aja ambil. Oke Pak De. Jangan numpuk ini. Kalau numpuk Kebanyakan waduh, nanti Pak De ya.
baru kalau numpuk ini bisa bengkakin. Hati-hati. Ya, Hindari satu cabang ada 3 titik. 3 titik hindari Hindari. pembengkakan di apa? Kalau bisa harus jangan ada. harus tidak Kalau ada ya. baru rawan bengkak loh. Ya benar Sama Pak De. dengan niplik. Benar. Ya. Ini kali bengkak Pak De. Ini hindari lah nih. Ini kemungkinan kalau Pak De mungkin pilih ini karena jaraknya udah lumayan ya. Ini ya Pak De ya. Nah, ini pilih duluan. Oke. Hilang satu. Ya. Karena mecah ini udah penuh. Betul. Biar tak saling tabrak nanti Pak De. Ya betul. Ini juga hilang nih. Oh, itu hilang lagi Pak De ya. Hilang ini karena udah ada ini. Ya mungkin ini juga Siap. hilang. Yang ada ini dah. Ini sama ini. Jadi jangan terlalu banyak menemukan tunas Pak De ya. Jangan. Kalau banyak tunas itu bagus ya. Cuman Cepat kan ya. dari konsep gerak dasar untuk konsep kerangka itu kan harus jelas. Harus jelas Pak De ya. Jarang tapi kekar. Oh, mantap Pak De. Dalam itu jarang dia. Ya. Tapi kayak kosong tapi tidak kosong tapi kekar dia kelihatan. Iya. Itu ya. Oke Pak De, Tanya lagi. makasih banyak Pak De, semua sudah jelas ya. Jadi saya bawa pohon belum dapat bendera hijau dengan Nah, di sini udah belajar. ya dikasih pembelajaran oleh Pak De juga, saya sudah terima kasih dan kedepannya saya akan lebih maksimal lagi dalam merawat pohon Pak De. Semangat belajar. Mungkin ada gini Pak De, kesan-kesan untuk disampaikan untuk teman-teman sahabat bonsai Pak De, lagi sekali aja Pak De. Ya, teman-teman bonsai seluruh Nusantara. Pagelaran The Max 2022 sudah usai ya. Jadi kita tunggu The Max di tahun depan 2023. Yang jelas kami tunggu teman-teman terutama di pohon kecil. Jangan pohon kecil dianggap enteng. Pohon kecil luar biasa harganya dan kita nggak bisa bayangkan seperti yang tampil kemarin seperti Bensin Show itu nilainya udah nggak biasa. Ya kan? Ada yang simpel, kenapa cari yang ribet? Baik, mantap Pak De, terima kasih Pak De. Luar biasa. Terima kasih. Oke, itu dia bincang saya dengan Pak De Suka dan beliau sangat ramah dan memberikan banyak ilmu tentang bonsai ya, khususnya di bonsai dengan ukuran kecil. Pak De. Nah, oke, jadi kita sudah masukkan pohon kita. Tadi sudah bincang-bincang dengan Pak De Suka. Jadi beberapa pengalaman atau pelajaran ya yang saya dapat dengan pohon-pohon ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, lebih optimal lagi. Jadi tidak asal bawa pohon, karena tidak semua pohon bisa kita bawa kontes ya. Oke, kita berangkat pulang bersama Mas Andre Taulani. Mana Andre? Pohon-pohonnya Andre, semangat Andre, semangat. Semangat ya. Semangat. Makan apa gimana sekarang? Pulang. Pulang. Pulang apa makan dulu? Pulang. Apa, Meskipun tadi nggak dapat bendera merah, yang penting kita semangat. Woi. Semangat kerja. Yang penting biar Top. sukses. Sukses selalu Pak De. Sukses selalu. Nanti ke depannya semoga kita dapat bendera merah lagi. Wih, Oke. mantap. Oke Pak Andre. Balik Bali semangat tetap, oke? Oke. Nah, kasihan dilepas.